Jamaah sekalian berbahagia, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas poin yang ketiga dari 3 poin yang wajib kita pelajari dan amalkan. Poin yang ketiga itu adalah yang telah kita bahas, bahwasanya anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalat man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Jadi poin yang ketiga yang wajib kita ketahui dan amalkan adalah barang siapa yang mengaku mentaati Rasulullah SAW dan telah mentauhidkan Allah, maka tidak boleh, atau konsekuensinya adalah, di antara konsekuensinya adalah mereka tidak boleh berloyalitas kepada penentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, walaupun penentang Allah dan Rasulnya itu adalah karib kerabat kita, tidak boleh kita berloyalitas kepadanya, sebagaimana ayat yang pernah kita sebutkan dalam surat Al-Mujadalah. Jadi poin yang ketiga ini kesimpulannya adalah wajibnya kita al-wala dan al-bara karena Allah. Al-wala mencintai karena Allah, dan al-bara membenci karena Allah. Dan tentunya ini dibangun atas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia Islam, kita loyalitas kepadanya. Karena dia adalah orang beriman, maka kadar kecintaan kita kepadanya adalah semakin dekat dia kepada Allah, maka kita semakin mencintainya. Begitu pula sebaliknya, al-bara, berlepas diri, semakin dia jauh dari Allah, bahkan dia adalah orang kafir, maka kebencian kita kepadanya harus juga lebih kuat. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah sekalian, sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh toleransi. Bahkan anjuran Islam untuk toleransi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lakum dinukum wal yadin. Lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kita tidak dilarang untuk bermuamalah dengannya, bahkan dianjurkan berbuat baik kepadanya sebagai tanda bahwasanya Islam itu agama yang mulia dan berakhlak. Agama mulia yang berakhlak. Nah, sebagai bentuk bara'ah, sebagai bentuk berlepas diri dari orang-orang yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah berlepas diri dari segala macam dari hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, hal-hal yang merupakan tradisi budaya mereka. Ya, pekan lalu kita sudah sebutkan di antara contohnya, sangat disayangkan di antara para pemuda kaum muslimin, mereka membangga-banggakan nama-nama orang kafir. Mereka memakai baju olahraga yang di belakangnya tertulis nama orang kafir, menjadikan favoritnya. Di antara kaum muslimin ada yang tasyabbuh, menyerupai orang kafir dari segi rambutnya. Ini banyak, sangat disayangkan. Mereka bertato juga ikut-ikutan tato, rambutnya seperti itu juga ikut-ikutan seperti itu. Di mana bara'ah kita? Di mana berlepas diri kita kepada mereka, dari mereka? Mereka kan ulang tahun, buat kue tar, kemudian tiup lilinnya. Ini bukan ada ajaran Islam. Sebelum meniup lilin, dia meminta sesuatu. Bukankah ini seakan-akan meminta kepada api? Jamaah sekalian, ini bukan ajaran Islam. Harus kita berlepas diri dengan seperti itu. Justru dengan bertambahnya tahun, bukan berarti bertambahnya umur kita, namun justru semakin dekat ajal kita. Harus kita senantiasa
evaluasi diri kita dari usia balik sampai sekarang ini, bagaimana amalan-amalan kita, bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Bukan justru dirayakan dengan hal-hal yang seperti itu. Di antara poin yang terpenting jamaah sekalian, ya semua hal-hal yang berkaitan dengan mereka harus kita berlepas diri dan tinggalkan, ya sebagai bentuk baroah kita kepada mereka. Ikut perayaan hari raya mereka, ini tentunya jelas-jelas bertentangan dengan kalimat yang telah kita ucapkan, la ilaha illallah, mengingkari sesembahan selain Allah. Kalau kita ikut-ikut merayakan, itu seakan-akan tidak mengingkari. Nah, kemudian jamaah sekalian, penulis kitab ini menyebutkan, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallah li ta'atihi, ketahuilah wahai orang-orang yang senantiasa semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya agama yang lurus, agama tauhid merupakan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelar dengan bapaknya para nabi dan rasul. Kenapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam inilah turun temurun adalah nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Ishak, ya anak pertamanya ada Nabi Ismail. Tapi dari antara Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW belum disebutkan adanya nabi dan rasul secara tertulis, sehingga orang-orang Mekah Arab pada saat itu masih mengikuti ajaran Nabi Ismail yang masih murni. Adapun dari turunan Nabi Ishak alaihissalam, anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, turunannya sampai Nabi Isa alaihissalam adalah kebanyakan adalah nabi dan rasul sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah sekalian disebutkan dalam ayat dan dalam penjelasan para ulama kita bahwasanya agamanya adalah agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah kami perintahkan kepada manusia itu kecuali agar mereka menyembah Allah semata, hunafa, dengan agama yang lurus, dengan ajaran yang benar, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, maka tidak ada yang berpaling dari ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang menyimpang atau tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh. Safiha nafsa artinya orang bodoh. Illa man safiha nafsa, hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, yang membenci agama Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunafa lillahi ghairu musyrikin nabi. Hunafa lillahi ghairu musyrikin nabi. Ayat 31. Allah mengatakan beribadalah dengan ikhlas kepada Allah. Jadi agama millata Ibrahim hunafa, agama yang menyuruhkan menyembah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya, ghairu musyrikin nabi. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang mensyirikatkan Allah, faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqa. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit
lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Subhanallah. Keadaan perumpamaan orang-orang musyrik seperti itu. Seperti orang yang dijatuhkan dari langit kemudian disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, beliau mengatakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuannya adalah agar manusia itu menyembah Allah semata. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah Allah semata. Dan semua nabi dan rasul jamaah sekalian diutus untuk menyerukan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, mereka semuanya hanya menyeru agar Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya, dan mereka meninggalkan sesembahan selain Allah. Mulai dari zamannya Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya cuma satu, agar mereka hanya menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Karena awal dari kesyirikan dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, itu belum ada kesyirikan. Nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, selama 1000 tahun lamanya, dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh, penjelasan ulama kita asyaratu qurun, selama 1000 tahun itu tidak ada kesyirikan. Nanti di zamannya Nabi Nuh alaihissalam terjadi awal kesyirikan, sehingga Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariatnya mereka berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda, cara sholatnya mungkin berbeda, puasanya berbeda, tapi semuanya intinya hanya menyembah Allah semata. Tapi kalau sudah ada terjadi kesyirikan, sebagaimana orang di luar Islam menyembah selain Allah, mengatakan Allah memiliki anak, menyembah Isa, mengatakan Uzair anak Allah, seperti orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ini sudah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah la yasma'u, tidaklah seseorang mendengarkan tentang saya, tentang kenabian saya, kemudian mereka tidak beriman kepadaku dan mati dengan dalam keadaan seperti itu, kecuali mereka menjadi penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya wajib mengikuti syariat Islam sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa a'zamu ma amara Allah bi at-tauhid. Yang paling agung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, mengesahkan Allah. Kenapa? Li'annahu la tasihul ibadat illa bit-tauhid. Karena ibadah kita tidak akan sah, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentauhidkan Allah, kecuali hanya menyembah Allah semata, kecuali hanya dengan melakukan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia solat, tapi solatnya bukan untuk Allah, dia solat karena manusia, maka ini sudah termasuk kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya riya termasuk syirik. Fala tasihus salatu illa bitauhid. Dan tidak sah salat itu kecuali dengan mentauhidkan Allah. Olehnya itu jamaah sekalian, kalau kita melihat bacaan-bacaan dalam salat, semuanya menjurus kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjurus kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar,
kita mengakui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Olehnya itu bagi orang-orang yang memahami makna yang diucapkan Allahu Akbar, panggilan Allah melalui suara muazzin Allahu Akbar, maka mereka akan meninggalkan seluruh aktivitasnya dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan bacaan-bacaan yang lainnya dalam doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya sampai seterusnya, alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai seterusnya, semuanya menjurus kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihuz zakatu illa bitauhid, dan zakatnya seseorang juga tidaklah sah kecuali dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berzakat, mengeluarkan zakat yang begitu banyak, tapi bukan untuk Allah, untuk pencitraan misalnya, naudzubillah min dzalik, bersedekah untuk pencitraan, kalau bukan gara-gara itu dia tidak mau bersedekah, tidak mengeluarkan zakatnya, tapi karena ingin dipilih misalnya untuk naik pangkat dan sebagainya, melakukan hal demikian, naudzubillah min dzalik, kalau itu tujuannya. Harus kita hati-hati dalam masalah ini. Ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Wa kadza sairul ibadat, begitu pula dengan semua ibadah-ibadah, la tasihhu illa bitauhid, tidak sah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fat tauhidu yasihhu bi nafsihi wa la yasihhu ghairuhu illa bihi. Tauhid itu sah dengan sendirinya, namun sesuatu tanpa tauhid tidak akan sah. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati tauhid. Ini menunjukkan begitu agungnya tauhid. Oleh karena itu ada di antara sahabat yang meninggal setelah masuk Islam tidak pernah sujud kepada Allah. Karena ketika dia Islam belum masuk waktu sholat, kemudian ikut berperang, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi tentunya masalah sholat ini adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang kata Nabi SAW pembeda kita dengan orang kafir. Pembeda kita dengan orang kafir yang tidak sholat, maka dia tidak beda, ya tidak ada bedanya dengan orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yang mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, tunjukkan dalil kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang yang benar. Ini Allah sendiri yang mengatakan, bala man aslama wajhahu lillah. Namun sesungguhnya yang betul-betul yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang sangat besar. Mereka tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan merasakan kesedihan. Tauhid kita jamaah sekalian, rasa keamanan kita pada hari kiamat, dimulai kita di dalam kubur nantinya, itu tergantung bagaimana kita mentauhidkan Allah ketika kita di dunia. Semakin kita memurnikan tauhid kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rasa aman di dalam kubur kita, terlebih lagi nanti pada hari kiamat. Dalam hadis Muaz radhiyallahu anhu, Muaz mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng saya di atas keledai. Ini kalau menyebutkan keledai harus hati-hati. Ya, bisa terbalik kedelai. Di atas keledai. Jadi Nabi SAW membonceng saya di atas keledai. Ya, siapa yang membonceng? Nabi SAW yang membonceng. Nah, ini diantara kata ulama kita bukti tawadunya Nabi SAW. Ya, tawadunya Nabi SAW, beliau yang membonceng sahabatnya. Membonceng siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Faqala li, maka beliau SAW mengatakan, ya Muaz, ya sambil membonceng beliau juga cerita, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, ya Muaz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba? Artinya apa kewajiban kita sebagai hamba Allah yang wajib kita penuhi untuk Allah. Kemudian sebaliknya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba
setelah mentauhidkan Allah. Qultu, maka Muaz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Haqqullahi alal ibad ayya'buduhu. Haknya Allah adalah agar hamba menyembahnya semata, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersyirikatkannya. Ini haknya Allah, kita menyembah Allah semata dan tidak mempersyirikatkannya. Kemudian wa haqqul ibadi Allah, adapun haknya hamba setelah mentauhidkan Allah adalah hamba berhak untuk tidak diazab selama dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Qultu ya Rasulullah, maka Muaz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, apala ubasyirun nas, bolehkah saya memberikan kepada manusia kabar gembira tentang keutamaan tauhid ini? Maka Nabi SAW mengatakan, la tubasyirhum, jangan dulu, fayattakilu, sehingga kalau kalian mau yang mengabarkan langsung, engkau mengabarkan langsung kepada manusia secara umum, mereka akan apa? Mereka akan berpangku tangan. Yang penting kita sudah mentauhidkan Allah, tidak usah sholat dan sebagainya. Ini yang bisa menjadi bahaya. Padahal sholat juga termasuk rukun Islam. Ini diantara dalil, jemaah sekalian, yang diambil oleh para ulama kita, bahwasannya tidak semua ilmu yang kita ketahui langsung kita ajarkan oleh kepada manusia semuanya. Kenapa? Akalnya orang itu berbeda-beda. Inilah tujuannya belajar Islam secara bertahap, intensif. Butuhnya bermarhala dalam belajar secara pelan-pelan. Karena ada orang-orang baru-baru masuk Islam, belum saatnya diberitahukan, mereka merasa berat. Yang baru belajar, baru hijrah misalnya, yang merasa berat. Makanya itulah butuhnya bermarhala dalam belajar. Silakan taklim umum, silakan, tapi ada juga namanya bermarhala dalam belajar. Orang saja baca Al-Quran harus ada ya dirasa atau ikra dari awal. Tidak langsung dia tahu baca Quran dengan sempurna. Diajarkan tata cara wudu, rukun Islam, rukun iman, itu yang kita ajarkan. Jangan langsung dengan khilaf-khilaf dan sebagainya, sehingga mereka pusing. Ini yang paling penting, jamaah sekalian. Ini pentingnya bermarhala. Ini dari perkataan Nabi SAW sendiri mengatakan, jangan sampaikan dulu. Sehingga karena kenapa? Akalnya orang itu berbeda-beda. Anak SD saja ada kelas 1, kelas 2 sampai seterusnya. Apalagi dalam belajar Islam harus secara bertahap. Nah, kemudian jemaah sekalian, wa fi hadits Uban anna qaula la ilaha illallah la yakfi hatta yaqula yabtaghi wajha Allah. Mengatakan la ilaha illallah harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha yabtaghi wajha Allah taala yuti Allah wa rasulahu mahabbatan wa khaufan wa rajaan. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan betul-betul karena Allah, karena cintanya kepada Allah dan takutnya kepada Allah dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, jamaah sekalian, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari perkataannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Namun adakah yang menjamin di antara kita akan mengucapkan la ilaha illallah? Inilah pentingnya talqin. Tapi talqin ini sebelum meninggal. Talqin sebelum meninggal, bukan setelah mati. Talqin sebelum meninggal. Ketika orang sudah sakarat, kita bisikkan dia, ucapkan la ilaha illallah, suruh dia mengucapkan la ilaha illallah, atau kita bisikkan la ilaha illallah, supaya akhir perkataannya juga la ilaha illallah. Tapi jangan terus-terus. Kenapa? Itu bisa menjadi sesak baginya. Perlahan-lahan. Ya, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan ajak omong lagi, supaya itu yang paling terakhir dia ucapkan. Jamaah sekalian, tentunya man asya ala syai' mata alaihi. Barang siapa terbiasa dengan sesuatu, akan mati dengan kebiasaannya. Kita tentunya menginginkan akhir dari kalimat kita la ilaha illallah.
Maka biasakanlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Zikir pagi petang kita ada la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita biasakan jemaah sekalian. Kisah yang sering kita dengarkan, ada orang meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ditalkin tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia hanya bisa mengucapkan ska. Na'udzubillah min dzalik. Karena dipanggil untuk memenuhi panggilan Allah, untuk salat dan sebagainya, hanya sibuk mencatur saja. Ska. Maka biasakan dengan kebaikan. Biasakan dengan kebaikan. Ada orang yang ditalkin tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nanti dia minta khamar, diminumkan khamar baru meninggal. A'udzubillah min dzalik. Tentunya tidak ada yang mau mati meninggal dengan seperti itu jemaah sekalian. Maka kita harus membiasakan dengan kebaikan, mulai dari niat kita, perbuatan kita dan perkataan kita. Biasakan dengan kebaikan yang kita harapkan, tentunya meninggal dengan kebaikan. Baru-baru ada yang meninggal dari salah seorang muazzin yang terkenal, tertua di Saudi, umurnya 118 tahun baru meninggal, sekitar itu umurnya. Mas sekalian, belum meninggal dengan mengucap, mengangkat tangannya la ilaha illallah. Kebiasaannya azim. Maka kita berusaha jangan sampai ada sesuatu yang tersembunyi kita lakukan, Allah tampakkan ketika kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita khawatirkan, terus menerus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Karena istighfar artinya apa? Talabul maghfirah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aib-aib kita. Itu namanya istighfar, menutup dosa-dosa kita dan meminta kepada Allah agar tidak ada efeknya itu dosa, tidak ada akibat yang kita rasakan dari dosa tersebut. Itu namanya istighfar. Kalau taubat, betul-betul taubat kembali kepada Allah. Maka itu perbedaan istighfar dengan taubat. Taubat betul-betul kembali. Istighfar meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Allah, untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari, bersegera. Tapi ketika Allah mengatakan untuk kepada Allah, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Masalah dunia kita dikatakan apa? Fantashiru, bertebaranlah. Masalah salat, fas'au, bersegera. Wasari'u. Tapi kepada Allah secara langsung, fafirru ilallah, berlarilah. Mas sekalian, karena ini yang harus, tidak boleh kita tunda-tunda semacam ini. Inilah butuhnya kita memberikan gizi untuk jiwa kita, hati kita, dengan taklim seperti ini, dengan halaqah tarbawiyah, ya, saling menasihati, tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabar. Bukan cukup dengan taklim saja. Taklim kita tidak diajarkan abatasa. Tapi dengan halaqah tarbawiyah misalnya, kita dicari oleh murabbi kita, kenapa si fulan tidak hadir? Dicari agar kita betul-betul bertahan. Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat 5 waktu menghadap sahabatnya, mencari siapa yang tidak hadir sholat. Yatafaqqad ashabahu, mencari kenapa teman kita tidak taklim, ikut taklim ini. Cari, jangan sampai ada masalahnya. Karena ini yang kita inginkan apa? Tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi disebutkan dengan syubhat-syubhat yang sudah lama, sudah kadaluarsa. Tidak ada gunanya seperti itu. Mas sekalian, sibukkan apa yang penting untuk kita. Bagaimana kita mengaji, cara mengaji kita bagaimana, wudu kita sudah benar apa tidak, salat kita bagaimana, dan sebagainya. Rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Ini yang paling penting yang kita harus pelajari. Baik, kita tidak akan ditanyakan bagaimana menurutmu fulan. Tidak ditanya seperti itu. Yang ditanyakan bagaimana ibadah kita, solat kita. Pada hari kiamat yang paling pertama ditanyakan, awwalu ma yuhasabul abdu min yaumil qiyamah as-salat. Yang paling pertama yang ditanyakan adalah solat kita. Bagaimana solat kita selama ini? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah tauhid jamaah sekalian, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dia ucapkan hal tersebut karena mengharapkan wajah Allah.
Kemudian beliau mengatakan fa in qala qail, kalau dikatakan ma huwa tauhid, apa itu tauhid? Faqul huwa ifradullahi bil ibadati. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya semua ibadah kita hanya untuk Allah. Tauhid adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa in qala ma hiyal ibadah, kalau kita ditanyakan apa itu ibadah, faqul hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridai dari perkataan dan amal yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu adalah ibadah. Dan tauhid ini jamaah sekalian, ulama kita membaginya dengan tiga jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini sudah pernah kita jelaskan tapi secara singkat karena berkaitan dengan pembahasan kita ini. Karena beliau juga menyebutkan dalam kitabnya dalam menjelaskan tauhid rububiyah. Apa artinya tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya Allah. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya yang pemberi rezeki. Allah lah satu-satunya pengatur alam ini. Allah lah satu-satunya yang menghidupkan. Allah lah satu-satunya yang mematikan. Allah lah satu-satunya yang memberikan manfaat dan menghindarkan mudarat. Inilah tauhid rububiyah. Maka barang siapa meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik rububiyah. Barang siapa yang mengakui atau mengatakan bahwasanya ada yang mengetahui hal yang gaib selain daripada Allah, maka dia terjatuh pada syirik rububiyah. Maka tidak boleh kita mendatangi dukun, tukang sihir, karena mereka mengaku-ngaku tahu yang gaib. Hilang barangnya, datang ke dukun, carikan dulu barangku di mana ini. Jamaah sekalian, bertanya-tanya saja, solat kita 40 malam tidak diterima. Kalau sudah dipercaya telah kafir kepada apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. A'udzubillah min dzalik. Dan kalau pernah kita kerjakan, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Rahmat dan akan mengembalikan kita punya pahala-pahala tersebut yang pernah kita lakukan. Yang terhapus di saat apa? Kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini jamaah sekalian kita dapatkan dalam suratul Fatihah juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini tauhid rububiyah jamaah sekalian, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemilik alam ini, pencipta alam ini. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, artinya apa? Kebalikannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan kita, ibadah kita. Jadi semua ibadah kita hanya boleh untuk Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salat kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tauhid uluhiyah semua. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum falyabudu rabb hadzal bait. Ini tauhid uluhiyah semuanya. Ya, kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman bahwasanya mengimani seluruh apa yang Allah berikan nama dan sifat untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau apa yang Nabi SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita membagaimanakannya, tanpa kita mengingkarinya, tanpa kita menyimpangkan maknanya, tanpa kita mempermisalkan seperti makhluk. Karena ada di antara manusia mengingkari nama dan sifat Allah. Ada di antara manusia meyakini nama Allah tapi mengingkari sifat Allah. Ada juga sebagian saja yang diyakini seperti itu. Ada juga justru menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka tidak mau beribadah kecuali mengingat Allah seperti ini, Allah ini. Ada yang seperti itu. Seperti golongan-golongan Rafidhah, Syiah sebagiannya. Mereka kalau mau sholat dia ingat-ingat, oh bentuknya Allah seperti ini. Ini tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah istiwa di atas arsy, kita yakin saja Allah istiwa di atas arsy. Tidak boleh kita bagaimanakan. Allah bagaimana istiwa, tidak boleh. Karena kita tidak pernah melihat. Udara saja, oksigen kita rasakan tiap hari, tidak pernah kita lihat. Tidak tahu bagaimana bentuknya. Kenapa kita mau membagaimanakan?
Apalagi Allah pencipta kita tidak pernah kita lihat, tidak boleh kita bagaimanakan. Kita meyakini kita punya roh, dan kita tidak pernah melihat kita punya roh, tidak tahu bentuknya bagaimana, tapi kita yakin ada roh. Lalu kenapa Anda menolak sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri dengan alasan kalau kita tetapkan sama dengan makhluk? Padahal tidak. Allah juga maha mendengar, kita juga mendengar, tapi Allah mendengar tidak sama kita mendengar, caranya beda. Mengingkari bahwasanya Allah turun ke langit dunia, karena mereka apa? Logikakan, kan sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda dari satu daerah dengan yang lain. Itu menurut logika Anda. Allah SWT tidak pernah kita lihat. Sekarang saja di seluruh dunia kita bisa online, berbeda-beda waktunya, ya kan? Lalu kenapa Anda melogikakan Allah dengan makhluk? Jadi kita cukup meyakini saja. Allah mengatakan Allah memiliki tangan, kita yakin Allah memiliki tangan, karena Allah mengatakan demikian. Tapi tidak boleh kita membayangkan, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini dari tiga tauhid ini. Di antara dalilnya adalah semuanya terkumpul dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Ar-Rahman nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahim nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik yaumiddin, Malik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian iyyaka na'budu, tauhid apa? Uluhiyah. Semuanya berada di situ. Ada orang yang membantah pembagian tiga ini, katanya seperti orang Nasrani. Tidak ada sama sekali persamaannya. Ada persamaannya? Tidak ada sama sekali, kan? Ini tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Allah itu satu. Yang kita esakan, kita meyakini Allah itu satu-satunya pencipta, dan harus kita, konsekuensinya adalah karena kita meyakini Allah pencipta, konsekuensinya ibadah kita hanya untuk boleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya boleh untuk Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ini yang harus kita pahami. Sudah masuk waktu ya, kita tambahkan sedikit untuk muqaddimah untuk pembahasan pekan depan insyaallah. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu ma nahaa anhu syirk, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan ini meruntuhkan tauhid rububiyah, meruntuhkan tauhid uluhiyah, dan menyebabkan kita akan suzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala, fa idza qila laka mal usulus tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk di intinya insyaallah pekan depan. Nah, ini semua muqaddimah semua yang telah kita lewati, tapi semuanya wajib kita ketahui. Jadi pembahasan insyaallah pekan depan insyaallah apa? 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui. Kalau katakan inilah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan dalam kubur nanti. Fa idza qila laka, kalau ditanyakan kepada Anda, apakah 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui? Maka kita katakan ma'rifatul abdi rabbahu, mengetahui Allah. Yang kedua, mengetahui agama Islam. Yang ketiga, mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui, karena ini merupakan pertanyaan mungkar nakir nanti dalam kubur nanti. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Man madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Olehnya itu sangat penting kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu kita dipermudah menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur nanti. Dan lebih daripada itu tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang bebas tes di dalam pertanyaan malaikat dalam kubur nanti. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri kepadanya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.